Jessica Chanel, beda dari yang lain. Niki. Saudara terdakwa sehat hari ini? Alhamdulillah. Sehat, masih didampingi oleh penasihat hukumnya. Dan hari ini sesuai dengan agenda sidang adalah pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Pertanyaannya kepada penuntut umum sudah siap dibacakan? Izin yang mulia, surat tuntutan sudah siap. Silakan kalau ada kopinya disampaikan ke majelis dan penasihat hukum. Izin yang mulia, setelah kami bacakan. Setelah dibaca ya. Dan kepada terdakwa silakan untuk disimak, diperhatikan ya. Silakan dari penuntut umum untuk membacakannya. Siap. Sebelum kami membacakan, yang mulia mohon izin kami tidak bacakan seluruhnya dengan tujuan efisiensi waktu. Yang tidak kami bacakan yaitu dakwaan, keterangan saksi dan keterangan saksi ada charge, keterangan ahli dan keterangan ahli ada charge, kemudian dengan terdakwa. Ada tanggapan dari penasihat hukum dan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Jadi karena penasihat hukum tidak keberatan, terdakwa bagaimana? Tidak ya. Jadi karena pada intinya kan nanti hard copy-nya disampaikan seluruhnya ya, dan untuk apa yang disampaikan bisa dibaca, dipelajari lengkapnya ya, untuk kepentingan pembelaan dan nanti putusan juga. Silakan dari penuntut umum untuk mulai dibacakan. Siap, terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia, mohon izin. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
Surat tuntutan nomor register perkara PDM garis datar 154 garis datar GKTS SL garis miring LH titik 2 garis miring 06 garis miring 2025. Penuntut umum pada Kejaksaan Jakarta Selatan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara atas nama terdakwa Nikita Mirzani, nomor identitas NIK 36031757703 860007, tempat lahir Jakarta, umur 39 tahun, tempat lahir 17 Maret 1986, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Perdana nomor 7 KRT 007 RW 005 Kelurahan Pertukangan Selatan, Kecamatan Pasanggeran, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan seniman, pendidikan D3. Adapun berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 362 garis miring P.Sus garis miring 2025 PNDKT SL tanggal 17 Juni 2020 dan surat penyimpanan perkara acara pemeriksaan biasa nomor B strip 4687 garis miring APB garis miring sel garis miring LH titik 2 garis miring 06 garis miring 2025 tanggal 11 Juni 2025 terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Pertama ke 1, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27 B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kedua, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 1. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa dan alat bukti elektronik serta diperkuat dengan keberadaan barang bukti sebagai berikut. A. Keterangan saksi. Adapun dalam persidangan telah didengar keterangan saksi yang pertama adalah keterangan saksi atas nama saksi Reza Gladys Tatiana Sari. Saksi kedua saksi RD Al-Taubah Mufid. Saksi ketiga saksi Sylvia Novitasari. Saksi keempat saksi Franky Chandra Agusman. Saksi kelima saksi Oki Pratama. Saksi keenam saksi Rahmania Putria. Saksi ketujuh saksi RB Enestro Arya. Saksi ke-8 saksi Samira. Saksi ke-9 saksi Bambang Sumanto. Saksi 10 saksi Adi Sumiati. Saksi 11 saksi Ilham Putra Susanto. Saksi ke-12 saksi Diki Andika. Ke-13 saksi Ismail Marzuki. Ke-14 saksi Ainul Fitria. Saksi ke-15 saksi Melvina Husanti, yang mana seluruh keterangannya sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan ini. Adapun saksi yang meringankan, 1 saksi Yosi Puspitasari, kedua saksi Fitria Juniawati, ketiga saksi Anti Kurotayun, keempat saksi Sumarni, dan adapun keterangan ahli. Yang pertama didengarkan keterangan ahli Dr. Makyun Subuki Embung. Kedua saksi Andito Eskom SS MPI CHFI. Yang ketiga saksi Profesor Dr. Yasmira ahli Profesor Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMA. Keempat saksi Muhammad Taufir SH MH. Kelima ahli Rujit Kuswinoto SAAC CHFI CCPA ECSA MCFE. Selanjutnya juga didengarkan ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa. Yang pertama adalah ahli Dr. Franz Asisi Datang SSMU. Yang kedua
ahli Profesor Dr. Supardi SHMH. Yang ketiga, ahli Dr. Subani SHMH. Keempat, ahli Dr. Andi Widiatno Bumerson SHSKMH. Kelima, ahli Dr. Beni Harmoni Harefa. Yang mana seluruh keterangan ahli ini sebagaimana hampir dalam surat tuntutan ini. C. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan yang dibuatnya dengan sumpah. Yang pertama, berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor 008 2 Romawi 2025 LDF PMJ pada tanggal 30 Januari 2025. 2. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor 012 2 Romawi 2025 LDF PMJ pada tanggal 4 Februari 2025. 3. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor 022 2 Romawi 2025 LDF PMJ pada tanggal 6 Maret 2025. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor 023 2 Romawi 2025 LDF PMJ pada tanggal 7 Februari 2025. Kelima, berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor 024 2 Romawi 2025 LDF PMJ pada tanggal 18 Februari 2025. D. Petunjuk bahwa pengaturan mengenai petunjuk terdapat dalam pasal 188 KUHP. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut diperoleh dari transaksi surat dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana. Setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. 2. Bahwa dalam perkara ini terdapat petunjuk terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki melakukan perbuatan dan uraian sebagai berikut. 1. Berawal pada tanggal 14 Oktober 2024, saksi Reza Garis Sekretaris Anasari melihat video TikTok berisikan postingan potongan video live dari akun TikTok milik terdakwa Nikita Mirzani dengan nama akun @niki_huruhara yang narasinya menghina fisik saksi Reza Garis Sekretaris Anasari serta produk kecantikan Glavitsia milik saksi Reza Garis Sekretaris Anasari serta mengajak para penonton live TikToknya untuk tidak membeli produk Glavitsia sehingga atas perkataan tersebut yang kemudian membuat saksi Reza Garis Sekretaris Anasari merasa kredibilitasnya terancam sebagai dokter kecantikan. 2. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Oki Pratama yang mengatakan mana sih akhirnya si Reza Ceking, sehingga sejak saat itu terdakwa Nikita Mirzani bersama dengan saksi Oki Pratama sepakat untuk menyerang produk dan pribadi saksi Reza Garis Sekretaris Anasari. Maka selanjutnya terdakwa Nikita Mirzani secara terus-menerus menyerang saksi Reza Garis Sekretaris Anasari melalui akun TikToknya. 3. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 18.07 WIB, saksi Oki Pratama melakukan conference call bertiga dengan terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit dan 40 detik, di mana pada saat itu antara terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Oki Pratama dan saksi Ismail Marzuki sepakat agar terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki mendapatkan uang dari saksi Reza Garis Sekretaris Anasari. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 atas kesepakatan antara terdakwa Nikita Mirzani, saksi Ismail Marzuki dan saksi Oki Pratama, terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Oki Pratama menyuruh saksi Ismail Marzuki untuk berkomunikasi dengan saksi Reza Garis Sekretaris Anasari. Dan pada saat yang bersamaan, saksi Oki Pratama menindaklanjuti arahan dari terdakwa Nikita Mirzani dengan cara memerintahkan saksi Reza Garis Sekretaris Anasari untuk berkomunikasi dengan saksi Ismail Marzuki. Adapun di saat saksi Ismail Marzuki berkomunikasi dengan saksi Reza Garis Sekretaris Anasari, saksi Ismail Marzuki meminta uang sebesar 5 miliar rupiah kepada saksi Reza Garis Sekretaris Anasari agar terdakwa Nikita Mirzani tidak lagi speak up, yang kemudian disanggupi oleh saksi Reza Garis Sekretaris Anasari sejumlah 4 miliar rupiah. 5. Bahwa speak up yang dimaksud adalah terdakwa Nikita Mirzani akan mereview produk glowing booster cell milik saksi Reza Garis Sekretaris Anasari dengan narasi produk tersebut tidak boleh dijual secara bebas. Padahal pada saat itu saksi Reza Garis Sekretaris Anasari sudah tidak menjual glowing booster cell sekaligus dengan produknya dan juga akan menghina secara fisik serta menjadikan pribadi dari saksi Reza Garis Sekretaris Anasari sebagai dokter kecantikan. Selanjutnya secara terpaksa saksi Reza Garis Sekretaris Anasari mentransfer uang sebesar 2 miliar rupiah pada rekening BCA nomor rekening 49707880099 atas nama Budi Rama Wisesa PT atas arahan dari terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki. Dan pada tanggal 15 November 2024 saksi Reza Garis Sekretaris Anasari menyerahkan sisa uang sejumlah 2 miliar rupiah secara tunai kepada saksi Ismail Marzuki di Waki Wonder Park Mall yang beralamat di Jalan RS Fatmawati Raya nomor 1 RT 01 RW 1 Gunung Melayu Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan yang langsung diantarkan ke rumah terdakwa Nikita Mirzani. Adapun dalam surat tuntutan ini, adapun dalam fakta persidangan telah didengarkan keterangan terdakwa, yaitu keterangan terdakwa Nikita Mirzani sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan.
Selanjutnya. Ya, barang bukti satu buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794. Kedua, dua buah flash disk merek Koper warna abu-abu dan merek rokok warna hitam. Tiga, satu bundle printout tangkapan layar percakapan WhatsApp yang disita dari Reza Gladys Pretiana Sari. Empat, satu lembar printout bukti transfer yang disita dari Reza Gladys Pretiana Sari. Kelima, satu lembar printout bukti transaksi yang disita dari Reza Gladys Pretiana Sari. 6. Satu buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 0811812267. 7. Satu buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081313222067. 8. Satu unit flash disk merek ScanDisk kapasitas 8 GB warna hitam merah yang di dalamnya berisi 4 file yang merupakan hasil backup dari NVR merek Hikvision model DS7616 warna abu-abu hitam. Kesembilan, satu unit flash disk merek ScanDisk kapasitas 8 GB warna hitam merah yang di dalamnya berisi 2 file video dan 2 file teks yang merupakan hasil backup dari PC merek LG warna hitam. 10. Satu lembar salinan kwitansi pembayaran yang disita dari Idul Fitri. 11. Satu lembar printout keterangan bukti transfer yang disita dari Idul Fitri. 12. Satu lembar salinan kwitansi nomor J1AA garis datar 24 garis datar 00011063 tanggal 18 November 2025. 13. Satu lembar salinan kwitansi nomor J1AA garis datar 24 garis datar 00011071 tanggal 19 November 2025. 14. Satu buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081260742516. 15. Satu buah sistem elektronik WhatsApp dengan nomor 0813-821-082110. 16. Satu buah kartu SIM dengan MSI USDR 085217317386. 17. Satu rangkap salinan surat pesanan tanah dan bangunan di nama proyek Nava Parkland nomor 100011571. 18. Satu rangkap salinan perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan PPJB terkait pembelian satu unit rumah Layton 635 garis miring 653 LTS 2 garis miring 12 Nava Park Bagai SD Kabupaten Tangerang dengan nomor 1001571. 19. Satu rangkap edan Adendu nomor 1001571 garis miring ADD garis miring BPW garis miring 11 Romawi garis miring 2024. 20. Satu bundle laporan hasil uji lab produk kosmetik PT Glavit CRMA. 21. Satu bundle mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 5050 atas nama Nikita Mirzani. Hukum serta kesalahan terdakwa sehingga terdakwa dapat diminta pertanggungjawab pidana dan dijatuhi pidana. Bahwa berdasarkan ketentuan pertama pasal 1 pasal 45 ayat 10 A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 91 tahun 2024 tentang perubahan kedua dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara. Bahwa oleh karena terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana serta terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara. Bahwa sebelum kami sampai pada tuntutan pidana dari terdakwa perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu keadaan yang memberatkan. Perbuatan terdakwa merusak nama baik martabat orang lain. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dalam skala nasional. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan. Terdakwa tidak bersikap sopan di persidangan. Terdakwa berbelit-belit di persidangan. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Terdakwa sudah pernah dihukum. Terdakwa tidak menghargai jalannya persidangan. Keadaan yang meringankan, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.
5. Tuntutan. Berdasarkan uraian yang dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan yang terus serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara non-hukum dengan ancaman pencemaran dan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut atau milik orang lain, dan mereka yang melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diguduganya berupa hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana melanggar pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 junto pasal 27b ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1. Satu buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794 sampai dengan barang bukti dengan nomor urut 39 1 unit handphone tipe iPhone 15 Pro Max warna silver dengan email 354650910935778 dan nomor 085217317386 seluruhnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ismail Marzuki. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025 Jakarta 9 Oktober 2025 penuntut umum ditandatangani. Terima kasih. Silakan untuk disampaikan kepada majelis hakim dan penasihat hukum. Jadi demikian tuntutan sudah dibacakan oleh penuntut umum dan sudah disampaikan kepada majelis hakim dan penasihat hukum. Tentunya selanjutnya adalah hak dari terdakwa ya, dan penasihat hukumnya silakan untuk menyusun pledoi atau pembelaan. Baik nanti yang akan disusun oleh penasihat hukumnya maupun kalau terdakwa mau menyusun tersendiri bisa juga begitu ya. Dan untuk itu sebagaimana sudah kita rencanakan ya, akan kita kasih waktu sampai hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kesehatan sehingga jadwal yang kita tentukan tidak mundur lagi ya, karena untuk penahanan sudah kita pastikan pas putusan nanti begitu ya. Jadi kembali lagi dan kita ingatkan kepada penuntut umum ya agar mengupload nanti file untuk tuntutan, dan kita ingatkan juga kepada penasihat hukum ya, manakala lupa daftar bukti kemarin belum dikirim,
Silakan nanti dikirim di email ini ya, bisa dilihat di sini nanti ya. Jadi kembali lagi pengunduran sidang kita tunda sampai hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025. Terdakwa tetap jaga sehat, kembali lagi tahanan dan perintah kepada penuntut umum untuk menghadirkan lagi terdakwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan. Kita selesai dan Dari yang lain, kontennya unik selalu bikin pengen nonton lagi. Dari tawa seru hingga misteri malam, penelusuran angker bikin merinding dalam gelap.